Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan liberalisme dan neoliberalisme di Indonesia. Kami beranggotakan Mutiara Naila, Valian Tahina, Theodore Nathanius, dan Benin Akbar. Latar belakang. Meskipun istilahnya mirip, neoliberalisme berbeda dari liberalisme modern. Keduanya memiliki akar ideologis mereka dalam liberalisme klasik abad ke-19 yang memperjuangkan laissez-faire ekonomi dan kebebasan individu melawan kekuasaan pemerintah yang berlebihan. Varian liberalisme itu sendiri sering dikaitkan dengan ekonomi Adam Smith yang berpendapat dalam The Wealth of Nations pada tahun 1776 bahwa pasar diatur oleh tangan tak terlihat dan dengan demikian harus tunduk pada campur tangan pemerintah yang minimal. Tetapi liberalisme berkembang dari waktu ke waktu menjadi sejumlah tradisi yang berbeda dan seringkali bersaing. Argumen neoliberalisme adalah suatu pemikiran yang sangat bertentangan dengan banyak nilai di Indonesia, sehingga ini akan menimbulkan banyak kerugian dari banyak sektor, seperti salah satunya ialah sektor kepemilikan bersama yang akan diambil alih oleh pihak swasta. Karena nanti dengan sendiri akan menganut sistem mekanisme pasar bebas, dan akan pada akhirnya juga pemerintah harus merelakan perannya dalam berbagai sektor ekonomi yang juga ditandai dari banyak sektor yang mempertaruhkan banyak hidup seseorang yang akan diambil alih oleh pihak swasta, baik itu secara langsung ataupun dengan cara melakukan privatisasi BUMN oleh swasta. Selanjutnya, kenapa liberalisme dan neoliberalisme itu bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia? Alasan yang pertama, liberalisme dan neoliberalisme itu seperti yang kita tahu hanya mementingkan kepentingan pribadi atau segelintir orang saja. Hal ini akan melahirkan sikap individualisme yang dimana bertentangan dengan nilai-nilai budaya Indonesia, seperti gotong royong. Orang-orang Indonesia yang seharusnya membahu membantu sama dengan sikap individualisme ini akan memudarkan semangat gotong royong tersebut. Lalu alasan yang kedua, liberalisme dan neoliberalisme itu bertentangan dengan Pancasila. Pancasila itu adalah ideologi dasar negara Indonesia dan Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, paham liberal atau liberalisme tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia karena tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang telah dianut oleh bangsa Indonesia. Salah satunya sangat bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Liberalisme dan neoliberalisme itu tidak menjamin keadilan yang merata bagi semua kalangan, hanya segelintir orang saja. Lalu yang kedua, apakah liberalisme dan neoliberalisme itu merusak pasar karena terbukanya impor? Pertama-tama itu secara garis besar di sisi perekonomian, liberalisme tidak cocok apabila diterapkan pada sistem ekonomi Indonesia. Keduanya menjelaskan bahwa perekonomian adalah bidang yang harus dikembangkan sesuai dengan kodrat manusia yang bebas. Sehingga perekonomian memang seharusnya berdasar prinsip pasar bebas atau free market, yang artinya semua hubungan ekonomi tercipta oleh pasar bebas. Campur tangan dari pihak penguasa tidak dibenarkan, yakni pemerintah. Pemerintah juga tidak diperbolehkan untuk menentukan harga pasar. Nah, hal ini bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Selanjutnya dikatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh karena itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu selanjutnya ada efek terbukanya keran impor. Terbukanya keran impor membuat banyak produk dari negara asing berdatangan ke Indonesia, dan tak lupa mengingat konsep liberalisme dan neoliberalisme adalah free market atau pasar bebas, maka akan lebih bebas lagi produk-produk impor berdatangan ke dalam negeri. Hal ini berdampak negatif karena yang pertama itu menumbuhkan sifat konsumtif. Jika kita seringkali mengimpor barang, kian lama kian kita akan menumbuhkan budaya konsumtif, padahal negara kita memiliki sumber daya alam yang besar yang harus kita kelola sebaik-baiknya. Dan yang kedua, menghilangkan rasa cinta dan bangga terhadap produk dalam negeri. Masyarakat lebih memilih produk luar negeri dan kurang menganggap produk dalam negeri, karena produk luar negeri pada umumnya memiliki tren tersendiri dan terlebih dipandang orang banyak. Dan yang ketiga, munculnya produk-produk asing tentu merugikan
produsen barang-barang lokal karena masyarakat akan lebih meminati dan membeli produk-produk asing tersebut dibanding produk lokal. Teori, the market theory. Dengan adanya liberalisme dan neoliberalisme bisa mengancam nilai-nilai budaya Indonesia dan keberadaan market di Indonesia, karena dengan masuknya liberalisme dan neoliberalisme ke Indonesia mengancam keadaannya regulasi di dalam market, karena dengan adanya neoliberalisme mengajui adanya pengurangan campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah dan keberadaannya tersebut bisa mengancam adanya monopoli di market Indonesia. Pasar didefinisikan sebagai jumlah total dari semua pembeli dan penjual di area atau wilayah yang dipertimbangkan. Daerah itu mungkin bumi atau negara, wilayah, negara bagian, atau kota. Nilai biaya dan harga barang yang diperdagangkan sesuai dengan kekuatan penawaran dan pemerintah di pasar dan permintaan di pasar. Hubungan teori dengan kasus. Banyak sekali hal menjadi alasan neoliberalisme tidaklah cocok diterapkan di Indonesia, karena neoliberalisme berorientasi menggunakan sistem market oriented yang berusaha menghilangkan kontrol harga, diregulasi pasar modal, dan menurunnya hambatan perdagangan. Hal ini sangat berhubungan juga sekaligus bertentangan dengan teori yang digunakan, terutama untuk perjualan barang. Teori pasar dapat mengontrol harga berdasarkan penjualan dan permintaan yang kuat. Kelemahan teori. Dengan menggunakan teori ini menyatakan bahwa harga sekuritas masa depan bersifat acak dan tidak dipengaruhi oleh peristiwa masa lalu. Pendukung efisiensi bentuk lemah percaya bahwa semua informasi saat ini tercermin dalam harga saham, dan informasi masa lalu tidak memiliki hubungan dengan negara pasar. Yang terakhir, kesimpulannya, neoliberalisme ataupun liberalisme tidak cocok digunakan untuk Indonesia, baik masyarakatnya, budayanya, atau perekonomiannya. Meskipun Indonesia memiliki budaya dan gaya hidup yang beragam, sepertinya neoliberalisme ataupun liberalisme malah menjadikan banyak tumpang tindih dari berbagai aspek, terutama masyarakat Indonesia yang kebanyakan mengenyampingkan sifat individualisme dan mementingkan kepentingan bersama. Saran dari kelompok kami adalah untuk tetap melestarikan Indonesia dengan ideologinya untuk bermusyawarah sebagaimana Indonesia yang mementingkan kesejahteraan sosial. Indonesia merupakan negara yang mementingkan nilai budayanya untuk menjadi patokan turun-temurun. Akan menjadi kontroversial jika neoliberalisme ataupun liberalisme tiba-tiba ditetapkan untuk legal di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.